Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang kami hormati, ada satu permasalahan ketika kita di bulan Ramadan ini. Semakin berkembangnya teknologi, banyak orang yang mengambil sikap praktisnya untuk penentuan awal buka bersama, yaitu bagaimana kalau kita mengacu awal buka itu tidak usah menunggu azan di masjid, atau mungkin cukup menggunakan informasi yang ada di HP. Bisa jadi karena kepraktisan, atau bisa jadi kita sedang berada di daerah yang jauh dari masjid, sehingga kita hanya bisa menggunakan informasi yang ada di HP. Terkait dengan hal ini, perlu kita ketahui bersama bahwasanya sudah maklum bahwasanya buka puasa itu dimulai ketika sudah masuk waktu maghrib, atau dalam bahasa lain kita diwajibkan puasa itu sejak terbitnya fajar shodiq sampai tenggelamnya matahari. Nah, terkait dengan terbenamnya matahari, ini terkait dengan penentuan awal waktu maghrib, di mana waktu maghrib itu jadi acuan utama ibadah kita, yaitu berbuka puasa. Nah, di dalam kitab I'anatul Thalibin, ya, juz 1, ya, di halaman 115 dikatakan bahwasanya acuan ibadah itu apa? Ibadah itu dikatakan sah itu ketika memenuhi berapa syarat. Di dalam Al-Talibin juz 1 halaman 115 dikatakan qauluhu wa fil ibadat ila akhirih ay wali annal ibrah fil ibadat bima fi nafsil amri wa bima fi dhannil mukallaf wa hadza yufitu annal ibrah fil ibadat bima jumu'il amraini ma fi nafsil amri wa ma fi dhannil mukallaf. Dalam artian keabsahan suatu ibadah itu ditentukan oleh dua parameter, yaitu yang pertama adalah dhannul mukallaf, dugaan kuat dari orang yang menerima taklif ibadah, yaitu puasa Ramadan misalnya. Kemudian yang kedua, parameter kedua adalah ma fi nafsil amri, sesuai enggak dengan kenyataan. Jadi kalau kita berbuka puasa, kita sudah punya dugaan itu sudah masuk waktu maghrib, tapi kenyataannya kok belum, ya tentu itu puasanya menjadi batal, karena dugaan sama kenyataan tidak sinkron, seperti itu. Jadi kita harus betul-betul hati-hati dan lain sebagainya. Nah, di sini dikatakan juga di kitab yang lain, Asy-Syarbini Nurdil Muhtaj, ya, di juz 1 halaman 631 dikatakan bahwasanya wal ikhtiyatu alla yaqula akhiran nahar illa biyaqinin. Jadi kita jangan sampai makan di akhir siang untuk buka puasa kecuali dengan keyakinan. Nah, keyakinan ini ya bisa dengan berbagai dasar, ya. Misalnya ada indikasi, tentu dengan bil ijtihad, wa yahillu bil ijtihad. Jadi dengan kehati-hatian. Nah, amma bi ghairi ijtihadin fala yajuzu walau bi dhannin. Ketika seseorang itu tanpa melakukan usaha maksimal, hanya duga-dugaan saja, tentu itu berbahaya. Kenapa? Li'annal asla baqa'un nahar. Jadi al aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Jadi saat itu yang yakin adalah yang posisi siang, malamnya masih meragukan, sehingga al yaqinu la yuzalu bisyak. Jadi di sini kalau kita memang belum yakin dan belum punya tanda-tanda bahwa itu maghrib, maka kita belum boleh berbuka puasa. Nah, perkembangannya kita dihadapkan pada satu permasalahan di mana kita mungkin jauh dari
suara azan masjid. Kita juga mungkin terkadang lihat kondisi mendung, kemudian kita mungkin juga di tengah hutan yang tidak ada tanda apa-apa, kita hanya bermodalkan smartphone. Nah, bagaimana sebenarnya? Apakah kita boleh menggunakan informasi yang dari smartphone, aplikasi-aplikasi yang ada untuk acuan waktu maghrib kita, acuan untuk berbuka puasa kita? Nah, pada prinsipnya boleh, ya, selama kita bisa menggunakan aplikasi itu dengan semestinya. Karena tidak semua aplikasi itu bisa kita gunakan dengan baik kalau kita tidak tahu settingannya. Yang jelas, ini nanti saya coba praktekkan, ya, Yang jelas nanti aplikasi yang ada itu biasanya mengacu pada satu koordinat tertentu, ya. Koordinat tertentu, jadi ada lokasi tertentu. Untuk itu nanti HP harus kondisi on GPS-nya. Saya tunjukkan di sini, misalnya saya menggunakan aplikasi Digital Falak, ya. Misalnya Digital Falak. Nah, di sini Digital Falak itu ada koordinatnya. Jadi di sini yang bagian ini adalah koordinat, jadi lokasi telah diupdate. Jadi ini dipastikan di bagian atas sudah ada Jalan Kiai Gilang, Kauman, Mangkangkulon. Berarti HP ini koordinatnya sudah sesuai dengan lokasi di mana saya berada. Nah, kemudian ketika itu sudah, maka sudah dipastikan ini akan ada hitungannya. Hitungannya dan sebagainya, terus parameter-parameter juga sudah semuanya disetting sehingga nanti waktu yang ada di HP, misalnya tadi maghrib jam 17.57. Nah, di samping itu, di aplikasi ini juga ada yang namanya toleransi, koreksi sekitar 2 menit. Nah, jadi ketika koordinat sudah kita update, nah, sesuai dengan lokasi di mana kita berada, berarti kita bisa menggunakan aplikasi ini. Kenapa? Karena aplikasi yang sekarang itu ketelitiannya sudah cukup tinggi. Sebagai gambaran, ya, algoritma yang digunakan ketika perhitungan posisi benda langit, kita pernah mencoba di Pulau Batam. Saat itu kita menghitung gerhana matahari. Tentu saat itu memperkirakan posisi benda langit di satu lokasi. Nah, ternyata ketika kita cek hasil perhitungan kita dengan posisi matahari kenyataannya saat itu hanya berbeda dalam durasi detik. Jadi insya Allah aplikasi-aplikasi sekarang perhitungannya sudah cukup akurat dengan catatan bahwasanya koordinatnya itu sudah tepat. Jadi itu yang perlu dihati-hati itu. Karena pengalaman saya pribadi dulu pernah bepergian di Jawa Timur pakai HP ini, ya kan? Nah, kebetulan aplikasinya belum kita setting untuk GPS-nya auto update. Nah, ketika sampai Semarang itu 10-15 menit sebelum masuk waktu maghrib, HP saya sudah azan. Setelah saya cek, ternyata GPS-nya belum saya aktifkan. Nah, untuk mengaktifkan GPS itu bisa dilihat di layar, itu kan? Mana ini? Di bagian setting, terus di GPS itu ada. Nah, location, nah biasanya di location. Nah ini di daerah location ini, nah ini pastikan use location ini diaktifkan, ya kan? Jadi nanti kalau use location ini nanti bisa diaktifkan, nanti otomatis aplikasi ini akan menyesuaikan dengan lokasi yang ada. Nah, mungkin itu sebagai gambaran apakah HP yang kita gunakan bisa nggak kita gunakan sebagai acuan penentuan awal waktu maghrib? Jawabannya bisa dengan syarat dan ketentuan tertentu. Yang pertama adalah pastikan GPS-nya itu diaktifkan, ya kan? Kemudian yang kedua pastikan koordinat yang telah diupdate oleh GPS itu sudah tampil di aplikasi. Sehingga yang dihitung oleh aplikasi adalah waktu sholat di lokasi di mana kita berada. Lebih meyakinkan lagi karena di aplikasi itu
biasanya sudah ada toleransi sekitar 2 menit. Itu bisa kita atur sehingga nanti ketika sudah waktu sholat maghrib itu kita sudah bisa untuk berbuka puasa. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bisa menambah informasi lebih detailnya nanti. Untuk referensi-referensinya bisa dicek kembali di deskripsi. Mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.